Hai Sobat HM Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini HM Channel ingin mengajak kalian untuk mengetahui mengenai beberapa jenis jamur beracun dan jamur yang dapat dimakan dari spesies Lactarius. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian dapat menerima video upload terbaru dari HM Channel. Di video sebelumnya, 4 tahun yang lalu, HM Channel pernah membahas mengenai 10 macam jenis jamur beracun. Kali ini kita akan membahas seri kedua, yaitu Lactarius. Dan ternyata jenis jamur Lactarius ini terbagi menjadi beberapa macam jamur, yaitu ada Lactarius torminosus, ada Lactarius racemus, dan ada Lactarius indigo. Yang pertama adalah Lactarius torminosus. Lactarius torminosus ini dikenal juga dengan nama woolly milkcap, bearded milkcap. Adalah jenis jamur besar yang tumbuh di negara agraris. Penyebarannya terdapat di wilayah Amerika Utara, Asia bagian utara, Afrika Utara, dan Eropa. Jamur ini ditemukan hidup sendiri atau berkelompok di bagian dasar kayu konifer atau kayu tumbuhan berdaun lebar. Dan ciri-ciri dari jamur Lactarius torminosus ini memiliki bagian batang berukuran pendek, cepat berongga, memiliki warna yang sama dengan tudung, dan sering ditemukan adanya bintik-bintik kebiruan. Jamur ini pada umumnya berwarna putih, tetapi berwarna kuning hingga oranye. Spora berwarna putih kuning, elips, dan bergelombang. Selain itu, Lactarius torminosus ini memiliki tutupnya yang berdiameter 4 hingga 15 cm, tangkai berkisar antara 2 hingga 6 cm, dan lebar 1 hingga 3 cm. Jamur ini biasanya tumbuh liar di kebun atau di pekarangan rumah. Jamur ini mengeluarkan getah seperti susu apabila dipotong atau sudah dirusak. Lactarius torminosus ini memiliki toksisitas yang cukup rendah, hanya menyebabkan gangguan gastrointestinal minor, dan gejalanya terjadi antara 15 menit dan 3 jam setelah mengkonsumsinya. Yang kedua adalah Lactarius racemus. Lactarius racemus adalah spesies jamur dalam genus Lactarius yang dianggap sebagai makanan lezat di Rusia dan beberapa negara lain di Eropa Timur jika diasamkan dalam garam. Di sana ia dianggap sebagai salah satu dari 3 jamur terlezat yang dapat dimakan. Meskipun tidak dijunjung tinggi di tempat lain, jamur membentuk hubungan mikoriza dengan birds dan juga dengan tumbuhan runjung atau pinus. Lactarius racemus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tudung berbentuk corong atau cembung dan agak tertekan di bagian tengah. Biasanya memiliki diameter kurang lebih 15 cm. Pada bagian tepi dan tudungnya terdapat bulu halus, kutikula agak berlendir dan berdaging tebal. Warnanya putih dengan beberapa bintik kekuningan dan teksturnya lembut. Musim di mana biasanya berkembang adalah antara musim panas dan musim gugur, yaitu antara bulan Agustus dan September. Namun ini tergantung pada curah hujan dan kelembapan yang dapat dipertahankan. Jamur yang ketiga adalah Lactarius indigo. Lactarius indigo ini adalah jamur yang dapat dimakan dari kelas Russulaceae. Nama indigo pada jamur ini dikarenakan warna biru tua pada bagian tubuhnya. Warna biru Lactarius indigo disebabkan oleh senyawa isopropenil, metilazulen, dan metilstearat. Adapun Lactarius indigo memiliki ciri-ciri diantaranya tudung berbentuk cembung dengan bagian tengah yang tampak melengkung ke bawah, berbentuk elips hingga hampir bundar, dan kadang-kadang membentuk kerutan dan dihiasi oleh amiloid. Jamur ini memiliki batang berukuran 2,5 sampai dengan 7,5 cm dan lebar tudung 5 sampai dengan 12,5 cm. Dan spora yang dihasilkan Lactarius indigo berukuran 7 sampai dengan 9 kali 5,5 sampai dengan 7,5 mikrometer. Warna daging pada jamur Lactarius indigo berwarna pucat hingga kebiruan, namun perlahan bisa berubah menjadi kehijauan setelah terkena udara.
Jamur Lactarius indigo ini memiliki rasa yang ringan hingga sedikit pedas. Seluruh daging pada jamur Lactarius indigo teksturnya rapuh dan batangnya jika ditekuk sedikit akan terbuka dengan bersih. Dan getah yang dikeluarkan oleh Lactarius indigo ini berwarna biru. Tetapi getah ini dapat berubah menjadi kehijauan seperti dagingnya jika terkena udara. Lactarius indigo terkenal karena tidak memproduksi getah sebanyak spesies Lactarius lainnya. Dan spesimen yang lebih tua khususnya mungkin terlalu kering untuk menghasilkan getah. Ilmuwan menganggap bahwa keunikan ini bahkan tidak bisa kita temukan pada spesies jamur liar lainnya. Tidak cuma Lactarius indigo, fungi edible dari genus ini terhitung banyak. Namun populasi jamur beracunnya jauh mendominasi, sehingga sulit jika kita identifikasi satu persatu. Lactarius indigo juga termasuk sebagai fungi mycorrhiza. Jamur indigo membangun hubungan unik dengan akar pohon. Ia menukar mineral dan asam amino dari tanah untuk kebutuhan karbon tetap pada inangnya. Sampai saat ini, jamur Lactarius indigo hanya bisa dijumpai di benua Eropa, yaitu di Prancis. Produksi maksimalnya bertepatan dengan musim hujan antara bulan Juni dan September. Lactarius indigo ini merupakan spesies yang tersebar luas dan dapat tumbuh secara alami di Amerika Utara bagian timur, Asia Timur, dan Amerika bagian tengah. Lactarius indigo dapat tumbuh di atas tanah di hutan gugur dan di hutan kunifera pada kayu konifer. Nama Lactarius indigo bagi masyarakat Meksiko sejatinya sudah tidak asing. Mereka banyak yang menggunakan jamur ini sebagai bahan baku masakan. Bagi sebagian masyarakat, cara mengolah jamur Lactarius indigo terbaik adalah dengan dibarbeque atau dimasak seperti menu quesadilla dan sopes, makanan khas Meksiko. Namun pada saat pengolahan, jangan sampai warnanya menjadi pudar karena bisa mengurangi cita rasa mereka. Dan jamur yang keempat adalah jamur yang tidak dapat dimakan, yaitu Lactarius santogalactus. Julukan spesifik Santogalactus ini berasal dari kata Yunani yang berarti kuning dan susu. Dan spesies ini pertama kali dijelaskan oleh ahli mikologi Amerika yang bernama Charles Horton Peake pada tahun 1907. Lactarius santogalactus ini umumnya dikenal sebagai milkcap bernada kuning adalah spesies jamur beracun dalam keluarga Russulaceae dan banyak ditemukan di Sonoma. Lactarius santogalactus ini ditemukan di pantai barat Amerika Serikat dan tumbuh di tanah pada sekumpulan kayu keras dan pohon konifer. Yang kelima adalah Lactarius blanius. Lactarius blanius merupakan jamur yang umumnya dikenal sebagai milkcap berlendir atau milkcap beech. Jamur Lactarius blanius ini berukuran sedang bila dibandingkan dengan genus Lactarius yang sering ditemukan pada umumnya di hutan beech di Eropa. Elias Magnus Fries pertama kali menjelaskan bahwa meskipun warna dan ukurannya bervariasi, jamur ini memiliki ciri khas karena berlendir saat basah. Hal ini telah menjadi subjek beberapa penelitian kimia. Selain itu dapat berguna juga untuk menghasilkan pigmen dan blendin. Beberapa di antaranya telah menunjukkan aplikasi medis potensial. Blendin berasal dari lactaren, bahan kimia yang dinamai demikian karena hubungannya dengan Lactarius. Kelayakan Lactarius blanius itu tidak pasti. Berdasarkan ahli mikologi yang berbeda, menyarankan bahwa itu dapat dimakan, meskipun tidak direkomendasikan. Dan ada pula yang berpendapat bahwa itu tidak dapat dimakan atau bahkan beracun. Baiklah pemirsa HM Channel, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Perlu kita ingat, mengkonsumsi jamur liar sangat tidak dianjurkan. Pastikan Anda memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait fungi edible untuk menghindari resiko keracunan makanan. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Bila Sobat HM Channel memiliki saran ataupun kritik, boleh komentar di kolom komentar kami. Akhir kata, kami ucapkan salam sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.